waktu COVID itu, Ya. eee, mangga saya berhenti. Kami mencari ibu yang pirang. Tapi memberikan yang busuk nggak mungkin lah, Iya. itu nggak ada itu. Sada, dua, tulu, beta. Halo Horas, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Ya, Dina. oke. Oke, Mbak, aku perkenalkan dulu ya. Beliau ini seorang pedagang sekarang ini dan juga sudah lama berjualan pastinya. Dan pastinya yang ini di sekitar Parapat, Aji Bata, Tiga Raja, Bulun, udah pasti kenal siapa beliau ini. Oke, kalau boleh tahu kerjaannya sebelumnya apa itu? Sebelum saya jualan mangga kan udah, sebelum Hmm. jualan mangga, Ya. kami tinggal di Sipangan Bulun. Kami membuka rumah makan khas Batak. Iya, di Sipangan Bulun. Iya, dan juga sekalian dengan kedai tua. Kedai tua. Iya. Oke. Kira-kira laku nggak dulu itu? Laku lumayan. Tapi kan kalau kedai tua ini nggak selamanya dia harus bertahan. Karena akan ada lagi di seberang yang berbuka yang baru. Jadi orang yang minum akan kembali ke sana. Selalu ada kalau selalu ada Iya, pergantian. benar. Kalau ada yang buka baru pasti ke sana dulu, coba-coba, ya kan? Iya. Ayo ke sana dulu kita, ada yang baru di Iya. sana gitu. Berapa lama dulu itu? Itu Sempat ada berapa tahun itu? iya, sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Lumayan lama. Iya. Gara-gara berhenti itu kenapa jadi pindah ke jualan-jualan begini sekarang? Iya, karena pada masa itu karena kurangnya peminum, karena ada lagi kedai yang sudah berbuka lagi di mana-mana. Ya. Terus Kalah saing lah mungkin iya, ya. kalah saing. Terus karena COVID juga. Oke, Iya, karena benar-benar. COVID. Iya. Luar biasa itu COVID selama kurang lebih hampir 3 tahun ada itu. Oke, kalau nggak salah dulu kan pernah juga apa ya namanya Maragat apa bukan Maragat apa namanya Halto ya. Iya. Iya, jadi waktu COVID itu mangga saya berhenti. Kebetulan saya di situ baru jualan mangga. Oke, udah sempat ke mangga. Terus karena sempat berhenti karena mungkin ada masalah apa lah ya. Cari lagi ke Halto. Iya. Nah, sekarang di Halto lama juga itu enggak? Iya. Di Siman juga itu kan? Iya, Halto, kan? iya. Jadi di Halto itu untuk bertahan hidup selama COVID ya. Iya, benar. Jadi iya. Bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dengan cepat? Ya, benar. Iya. Pokoknya di mana yang bisa cair ke situ aja lah, cari yang cepat gitu ya. Yang penting bisa bertahan hidup. Iya. Lumayan sih. Waktu COVID kita dihajar habis-habisan berpikir. Iya, dan kita bisa membuka lapangan kerja di Halto itu. Iya, benar. Kita hanya tinggal mengambil dari batangnya dan mengolah untuk menjadi kolang-kaling. Iya, benar. Untuk kita posting-posting di Facebook. Iya. Dan kita antar ke rumah masing-masing. Iya. Oke. Sekarang kan usahanya berdagang mangga, ya kan? Seru nggak jualan mangga ini? Coba. Seru. Enaknya jualan mangga seru. ini. Jualan mangga itu seru, Pak. Karena ya mana dibilang ya. Iya, nggak apa-apa, santai. Ini kan pasti ada jualan mangga ini kan pasti ada ya serunya lah, ada pasti serunya gitu. Bisa diceritakan nggak serunya apa? Serunya jualan mangga ini kami kan soalnya di tempat saya ada kami beberapa orang. Iya. Dari dulu kami selalu ada beberapa orang. Jadi kami berlomba-lomba untuk membuat mangga kami secantik mungkin. Iya, ditata secantik mungkin. Iya, benar. Terus untuk menarik perhatian pembeli, kita harus merayu dengan bahasa yang sangat baik. Iya, sopan. Sopan. Iya. Supaya mereka datang lagi ke tempat kita dan mengingat kita. Harus itu. Dan tentunya kita harus memberikan mangga yang bagus. Pelayanan yang bagus, mangga yang bagus. Iya, benar. Dan mereka boleh mencoba. Bagaimana biar mereka selalu kalau datang kemari mereka mencari kita sendiri. Iya. Oke. Iya. Sekarang gini, ada nggak kesan yang sedih saat berjualan mangga? Atau kesan yang lucu
dari pelanggan? Ada nggak? Ada. Kesan yang sedih menjual mangga ini, Nah, kadang kita kalau menjual mangga, pembelinya tidak ada. iya, Jadi kan tidak semua hari-hari itu sangat bagus untuk jualan benar. mangga, Iya, tapi kita tetap harus menjual mangga, iya, karena walaupun memang dari sininya mata macam pencaharian. pencaharian kita. Iya. Jadi kadang kita membeli mangga itu banyak mangganya yang busuk. Iya, Akhirnya iya. jadi sampah. Iya, benar, Jadi benar. kita Itu harus, juga saya lihat juga iya, itu ya. yang sudah sering kita lihat di di keranjang sampah Iya, itu banyak harus kali. dibuang ya, Iya. karena nggak laku. Ya, jadi itulah. Jadi kita harus bisa untuk menutupi itu supaya mangga yang baru akan datang lagi sama kita. Oke. Dan itu juga harus kita bayar kan? Iya. Iya. Kadang kita juga mohon izin kepada toke supaya dia bisa Dispensasi ya. memberikan keringanan Iya, kepada kita. dispensasi. Iya, dispensasi. Terus kalau kesan yang Kesan lucu ya, untuk saya apa yang sendiri. pernah? Iya, iya, Kesan lucu untuk saya sendiri adalah ciri khas saya untuk menjual mangga. iya. Jadi setiap penjual mangga itu mempunyai ciri khas masing-masing. Oke. Jadi saya mempunyai ciri khas. Jadi ada pernah suatu saat tamu datang dari Jakarta. Mereka kami mencari ibu yang pirang. Oh, jadi ada rambutnya ya. Kami mencari ibu yang pirang, yang periang, yang suka, yang tertawa, yang periang. Jadi mereka mencari mulai dari bawah. Oke. Dia mencari di mana ibu itu, di mana? Rupanya saya jumpanya di atas. Oke. Jadi di pom bensin. Ibu tolong ya Bu, rambutnya jangan dicat, biarlah ibu pirang, biar kami selalu datang mengingat ibu, gitu kisahnya. Nanti kalau diganti warnanya jadi nyari-nyari lagi yang mana ini. Iya, itulah kisah lucunya. Oke, sekarang gini kan, kita sama-sama penjual mangga ini. Kan kemarin-kemarin ada juga di sosial media lah, ada yang jual mangga rusak gitu kan, kepada tamu gitu. Ya mungkin masih keluarga juga, dari keluarga orang sini juga, tapi keluarganya tinggal di luar lah atau gimana, dibeli mangga. Terus apa itu pesannya? Gimana perasaannya kalau ada teman-temannya gitu yang jual mangga ngasih yang rusak gitu? Saya rasa ada pesannya nggak kira-kira, pesan moral? Di sini mungkin ada, tidak selamanya penjual mangga itu memberikan mangga yang rusak. Iya, tahu. Kadang semuanya juga. Iya, tidak selamanya. Dan kadang itu digembor-gemborkan. Karena itu sudah pernah terjadi dulu. Dan itu yang selalu dibawa-bawakan. Kalau kami sekarang itu jual mangga, kami jarang untuk memilih sendiri. Kami kasih plastik kepada pembeli, dan mereka yang memilih. Kadang mereka yang salah pilih, kami juga yang salah. Iya, benar. Kami yang selalu salah. Jadi kesannya kita kasih yang busuk juga, padahal dia milih sendiri. Kita kan nggak tahu isi mangga ini rusak apa bagus ya. Kalau mangga itu, ya namanya juga mangga kan, kita nggak selamanya harus bisa menelitinya. Itu juga yang kita beli. Iya, benar. Tapi memberikan yang busuk nggak mungkin lah, itu nggak ada itu. Cuman pembeli ini hanya satu pun dapatnya yang busuk, itu sudah menjadi berita besar. Jadi omongan, ya, iya, jadi kami penjual mangga ini selalu, ya kami selalu siap untuk menerima kritikan itu. Selama itu masih baik. Iya, jadi kadang itu yang digembor-gemborkan. Kami tidak mau membuat mangga yang busuk. Mereka yang memilih, tapi kalau ada dapatnya yang busuk, kami yang salah. Gitu. Tapi biarpun demikian Pak, untuk kedepannya biarlah kami untuk lebih teliti dan sadar wisata untuk para pembeli mangga. Harus itu, karena kita tempat wisata. Jadi sekarang ada nggak teman-teman sesama penjual mangga yang saling bersih-gesekan atau iri? Coba. Gimana yang mau dikatakan? Itu pasti ada nggak itu? Di setiap berdagang, saya rasa bukan hanya dijual mangga yang seperti itu. Iya. Di setiap usaha. Di setiap apapun usaha pasti ada yang seperti itu, dan tidak ada pembenaran diri, dan selalu membuat pembenaran. Jadi yang menilai itu biarlah orang. Kita tidak mau untuk saya begini. Kalau saya lihat kan tempat dagang klien itu di sana kan berjajar ada berapa orang pedagang, ya, atau mungkin ya mudah-mudahan lah klien kompak di situ kan, nggak ada saling gesek, nggak ada yang iri, karena klien di sana kan sama jualannya gitu loh. Jadi namanya bertetangga ya gimana lah, kadang itu kan. Ya gini nih itu Pak, biasanya hal seperti itu terjadi di dagang, tapi itu bukan berarti harus berkepanjangan. Setelah sampai selesai di situ ya udah selesai. Tidak ada membawa ke dalam hati. Oke, sekarang ini
Aku lihat dagangannya kan juga kayak di sebelah sini kan ada, di selain mangga ada jual kacang juga, Kacang, iya. ada jual ikan gitu Iya. kan. Itu gimana itu? Kira-kira kenapa bikin jualan yang lain di situ? Apa kurang juga dari mangga ini? Apa itu laku juga? Kayak Iya. kayak yang ikan mujair ya, Hmm. yang diasinin. Itu laku nggak itu? Iya. Jadi begini ya Pak, kalau kita menjual mangga itu harus ada berteman dengan kacang. Oke, kalau kacang oke. Berteman dengan ikan. Nah, ikan asin ini sekarang. Iya, jadi ini Ya. juga sudah menjadi salah satu yang populer. Iya. Di samping ikan, pembeli masih mencari ikan pora-pora yang kecil-kecil Iya, itu. iya, Tapi iya. itu sudah tidak ada Nggak ada lagi. lagi. Digantikan dengan ikan Mujair. ya yang Iya, besar, diasinin. yang udah jadi pembeli juga banyak berminat ke situ. Oh iya ya. Jadi itu juga udah salah satu Trademark. iya, udah salah satu itu bagian dari Iya, penjualan. pendamping mangga, Iya, pendamping oke, kacang. oke. Iya. Tapi itu ada masa berlakunya nggak, expirednya nggak? Berapa lama gitu kalau luar sana? Ada nggak? Itu nggak ada masanya, cuman kita harus mengganti barangnya kalau sudah lebih dari Berapa lama 1 itu? bulan. 1 bulan ya. Iya, kalau sudah lebih dari 1 bulan itu Nggak kita dijual lagi. ganti. Iya. Biar untuk menjaga kualitasnya. Ya, ya, ya. Iya. Ya itu dia. Takutnya kan kita itu apa? Udah berhari-hari atau berbulan-bulan masih dijual. Karena apalagi kena hujan, Iya. panas, ya kan. Memang itu harus dihindarkan lah. Menghindari masalah-masalah kayak mangga tadi. Dijual ikan yang nggak benar. Nah, kan gitu kan nantinya Iya. kan. Kalau kami penjual mangga ini Pak, kami itu berlomba-lomba untuk menjual ikan yang bagus, Iya. untuk menjual kacang yang Harus bagus, lah, dan harus. menjual mangga yang bagus. Karena kami ada beberapa. Jadi kalau memang jualan ikan saya tidak bagus, mereka tidak akan datang lagi. Iya benar. Karena kami itu bagaimana caranya supaya menarik pembeli untuk datang beberapa bulan kemudian. Dan kita menjadi langganan. Iya, pas harus gimana cari pelanggan yang harus selalu datang ke tempat kita kalau mereka datang ke Parapat. Oke, kalau menurut Mei, pedagang mangga di sini sudah rapi apa belum dagangannya? Coba. Ada mungkin yang sebagian yang belum, atau ada yang nggak mau diatur lah. Ya bagaimana lah Pak untuk dikatakan untuk pedagang mangga, karena kami itu adalah pedagang mangga kaki lima, yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Dan kami bukan berdagang di rumah. Ya, benar. Jadi ya masih agak jauh dari kerapian. Iya. Jadi, tapi itu juga perlu ya, dia harus kalau bisa ke depannya. Memang itu harus dipikirkan juga sih, ya benar-benar. Kita tahu yang jualan di trotoar ini memang ya gampang-gampang susah lah diatur. Dan ini saran ya, sarannya. Karena saya pernah kalau bisa penjual mangga ini, nggak tahu kalau itu mungkin ada sebagian yang ngasih juga, pas mereka jual mangga dikasih plastik ke tamunya, ini Pak ya buat tempat sampah nanti kalau dimakan di mobil gitu kan. Nah, karena saya pernah kejadian di sini, mereka makan mangga di depan rumah dengan seenaknya buang mangga itu keluar ke depan rumah. Nah, pas saya lihat, saya tanya, itu mangga siapa itu dibuang di situ? Datang tetangga kan, itu yang di dalam mobil. Langsung saya tegur, Bu, itu tolong mangganya diambil, dibuang ke tempat sampah. Saya gituin. Nah, takutnya hal-hal yang begini, kan kita kan ada petugas kebersihan, ya janganlah di depan rumah kita juga dibuang mangga sembarangan, ya kan, habis dimakan main lempar-lempar aja di luar, kita yang bersihin, nggak tahu dia bawa dari mana itu kan. Nah, saran saya ya ini selaku penjual mangga ya kan, ya kalau boleh nanti ya buat pedagang yang lainnya juga ya, ya teman-teman kita penjual mangga atau penjual apapun itu, kalau ada tamu nanti tolong dikasih saran aja, biar jangan buang sampah sembarangan, biar bersih daerah kita ini. Ini kan hal kecil juga, tapi perlu diingatkan sama tamunya. Oke, sekarang ini pertanyaan masalah hobi. Kita udah selesai lah dulu bahas mangga ini kan. Oke, kalau hobi, aku kan sering lihat di medsos, suka nyanyi sambil jualan, suka nyanyi joget-joget sama teman-temannya. Itu apa namanya? Itu menghilangkan rasa jenuh juga atau gimana pada saat jual mangga nyanyi-nyanyi sambil joget-joget? Ya menarik juga sih. Itu apa itu? Itu hobi kan itu namanya? Iya, karena itu adalah sebuah hobi. Jadi
kalau kita menunggu pembeli mangga itu tidak ada Pak, sampai setengah hari, sampai kita merasa jenuh, bosan. Ya, kadang kita menjogetkan supaya kita otak kita plong. Iya bener. Jadi kita joget hobi, kebetulan itu kita punya hobi nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya udah, selama nggak mengganggu orang. Iya benar. Iya. Kalau orang berpikiran positif mungkin bisa jadi mereka bosan mungkin nungguin tamu. Iya, kan? Tapi walaupun mereka sejalan, yang positive thinking dan negative thinking itu sejalan, dinikmati aja. Oke, ini kan beliau ini teman-teman multi talent sebenarnya, bisa nyanyi, jualan, berjoget. Nah, pernah juga ngelatih zumba. Iya, ngelatih zumba kan? Iya. Itu berapa lama itu? Itu belajar zumbanya itu dari mana? Saya dulu belajar dengan guru kami yang ada dari Tutu. Waktu pertama kali membuka kelas zumba di sini. Setelah itu karena saya berada di Sipangan Bulun, di desa Sipangan Bulun, banyak juga ibu-ibu yang minta untuk diajari, dilatih. Jadi saya juga belajar dari guru dan belajar secara otodidak. Otodidak ya? Luar biasa. Makanya tadi saya bilang multi talent. Bisa nyanyi, bisa zumba, bisa jualan. Iya. Tapi sekarang masih berjalan zumbanya? Berjalan, tapi kan masih ikut di acara 17-an kemarin. Iya. Kan? Kami ada ikut di acara 17-an, tapi kami khusus para buru-buru Sinaga semua. Oke. Iya. Nggak masuk orang lain. Iya, nggak masuk orang lain karena kami berada dalam satu ruang lingkup buru Sinaga. Jadi kami meminta sama-sama untuk yuk kita ikut. Kebetulan dia ada di sini. Kita bikin zumba kita yuk. Maka itu terjadi dan kami juga semalam ikut berpartisipasi di sana. Zumba itu kan memang bikin sehat. Walaupun habis nge-zumba langsung hajar makannya. Langsing enggak, gemuk ya. Oke. Sekarang serius dulu ini ya. Sekarang ini kita kan tinggal di tempat wisata. Gimana tanggapannya mengenai wisata kita yang di Parapat ini? Apa lebih maju atau berkembang kah atau semakin mundur kah? Apalagi kalian kan sebagai pedagang ini kan pasti tahulah laku atau enggak jualannya gitu. Menurut saya wisata di sini masih menurut saya itu masih jalan di tempat. Jalan di tempat ya. Itu faktornya apa kira-kira? Ada nggak kira-kira? Apakah kita dari SDM-nya kita sendiri yang tinggal di Parapat ini semua, nggak satu orang ya, kita semua yang tinggal di Parapat ini, cara berpikirnya atau gimana? Karena kan kita yang di Parapat ini termasuk egois juga orang, kayak nggak mau peduli, padahal pengen. Ibarat inilah kalau artis datang ke Parapat ini cuek, padahal sebenarnya pengen ngelihat, tapi cuek. Karena memang masih seperti itulah pola pikir yang ada di sini, jadi susah untuk menerima masukan. Salah satunya juga faktornya karena banyak wisata-wisata di luar. Jadi justru karena itu makanya kita harus sebenarnya terbuka lah. Jangan kita mau stuck di tempat aja. Kita lihat sekarang Samosir, di Balige, Tarutung, mereka sudah membuka tempat wisata sekarang kan. Kita sekarang jadi perlintasan loh. Benar? Iya, karena gini Pak, karena sebenarnya masyarakat itu agak susah. Hanya tahunya menurut saya mengkritik tapi untuk melakukan tidak. Iya benar itu. Ya, dulu pernah saya dengar itu pedagang mangga itu mau dibikin di satu tempat, kayak misalnya di terminal, kayak mana itu? Masuk akal nggak? Sebenarnya menurut saya kalau disatukan semua pedagang mangga misalnya yang dari pantai juga di terminal, ditaruh terminal dari yang Jalan Singa ini juga dipindahin ke situ. Tapi kalau ini ya sebentar, waktu pernah ke Sialagan, pernah nggak dilihat di situ yang Huta Sialagan itu? Kita kan pintu masuk mau masuk ke patung itu kan, masuk ke dalam. Nah pintu keluarnya itu satu arah juga, jadi nggak bisa keluar dari pintu masuk ini. Satu arah dia keluar, jadi keluarnya itu ada gedung khusus penjual souvenir, dilewatkan dari situ. Nah,
mau nggak mau kan tamu yang lihat jadi pengen belanja juga sekali di situ. Iya. Tapi mungkin nggak dibegituin di Parapati ini kira-kira coba. Ya, kurang tahu juga ya Pak. Tapi kalau memang harus dipindahkan semua, Ke harus terminal. semua, Iya, benar. harus semua Iya, di satu tempat. Ya iya, bisa saja nanti iya, ada tempo setnya untuk iya, maju. iya. Kayak Iya. di Brastagi kan Iya. udah jadi ada pusat buah di situ kan. Iya. Maunya begitu kita. Cuman itu ya pemerintah juga harus benar-benar Iya. nyata kerjanya. Kalau memang semua harus dipindahkan ya jangan tong ada yang tinggal. Ya, itu Ya, dia. karena memang perlintasan ini ininya untuk persinggahan Iya, pembelian iya, mangga iya, kan benar, jalan singa, perlintasan. jalan singa. Tapi kalau semua penjual tidak terkecuali Iya. dipindahkan dalam satu ruang lingkup, Jadi satu pusat ya. bisa saja nanti juga bagus. Iya, benar. Bisa saja. Iya. Ya kan pasti ada juga orang, ngapain di situ? Kejauhan lah. Orang muter-muter ke situ nyari buah. Padahal kalau udah satu tempat kan, mungkin ya ini mungkin usul aja. Mungkin awal-awal akan seperti itu. Iya. Dan mungkin kami juga penjual mangga nggak terima. Kami akan berpikir bahwa jualan kami nggak laku atau gimana untuk menerima sesuatu hal yang baru. Iya, benar. Tapi kalau memang Berproses semua berproses. itu kan ada prosesnya. Bisa saja nanti semakin bagus. Iya, oke. Antara bagus dan tidak bagus lah ini ya. Tapi jangan ada yang tertinggal, harus semua diratakan semua, yang dari pantai, yang dari mana lah pokoknya dijadikan satu pusat buah. Oke, terakhir nih. Oke ya. Apa sekarang harapan ke depan untuk masyarakat Parapat dan juga pemerintah, terlebih untuk Kabupaten Simalungun kita yang belau ini. Ini kan Simalungun kita ini, aduh. Karena saya seorang penjual mangga, mungkin berbeda pendapat saya dengan yang lain. Okay. Kalau pendapat saya sebagai penjual mangga ya maunya tetaplah ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan di Parapat ini. Dulu pernah ada kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Bupati, sering kegiatan di Pantai Bebas atau di Pagoda. Jadi banyak masyarakat yang dari luar, dari kecamatan-kecamatan yang lain untuk ke di sini untuk melakukan upacara atau hiburan. Jadi mereka itu berputar di Parapat ini dan membeli mangga. Karena saya penjual mangga. Benar. Mereka datang dan mangga kami laku. Harus. Jadi sekarang mau tidak mau memang. Kegiatan sepertinya kurang. Ya minus lah. Banyak kurangnya lah. Iya, jadi maunya kembalilah, maunya adalah kegiatan hiburan yang dilakukan. Hari-hari besar. Supaya ya pengunjung itu juga yang membeli mangga ini selain masyarakat yang lintas, per mobil yang lintas. Ya rumah makan pun pasti mau tidak mau harus pasti laku. Dan harapan saya juga bukan hanya pedagang mangga yang laku. Iyalah. Rumah makan juga dan pelaku-pelaku wisata yang lain. Iya, benar-benar. Ya UMKM lah ya. Iya, UMKM. Okay. Karena kan kita lihat beberapa bulan terakhir ini di Samosir ada konser musik. Selalu rame walaupun ada sebagian yang bayar acaranya itu, tapi tetap juga rame kan, karena mereka melihat artis dari luar datang kan dari Jakarta, sementara di kita Simalungun ini malah pahit kan, nggak ada hiburan sama sekali. Jadi untuk ya mudah-mudahan lah untuk pemerintah Kabupaten Simalungun bisa melihat ini atau menonton ini, ya saran kita sebagai masyarakat kecil ya didengarkanlah, bikinlah event-event di Parapat ini biar tempat kita ini ramai gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menyisihkan waktunya berbincang bersama kita di podcast ini. Jadi mengganggu tiga-tiganya. Ya kan? Dan mudah-mudahan yang nonton obrolan kita dari pemerintah juga bisa menerima masukan kita ini. Oke, Horas, terima kasih. Oke.